Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita berkumpul lagi dalam pemuritan trio grup minggu ini. Ini adalah minggu pertama bulan Desember. Dan selama bulan Desember ini kita akan mempelajari bagaimana kita bangkit dari hal-hal yang membuat kita terjatuh, terpuruk, dan sepertinya kita mengalami kematian dalam beberapa hal dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengalami bagaimana terobosan akan dikerjakan oleh Tuhan Yesus bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, berharap, dan berserah hanya kepada Dia. Sebelumnya, mari kita satukan hati, kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat kami, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, karena kami sudah memasuki bulan yang terakhir, akhir dari tahun 2020 ini. Kami melihat bahwa Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Kuduskan, sucikan setiap kami Tuhan, agar kami boleh layak ada di dalam hadirat-Mu. Dan mohon Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami, sehingga kami menerima firman-Mu dengan hati yang penuh, dengan kehausan dan kelaparan. Sehingga firman ini menjadi rema yang mengubahkan hidup kami, mengubahkan cara kami berpikir, dan menguatkan setiap kami. Tolong juga hamba-Mu agar setiap yang diperkatakannya hanya hati Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar. Amin. Saudaraku, beberapa orang banyak yang berpikir bahwa pandemi ini adalah sesuatu yang menyulitkan, yang menyusahkan, sesuatu masa yang ingin dilalui dengan cepat, dan berdoa supaya bisa kembali lagi ke masa yang lalu seperti dulu sebelum pandemi ada. Tetapi saya mau ajak saudara melihat bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita seperti pandemi ini, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana, dan itu untuk menggenapi segala rancangannya yang baik untuk anak-anaknya. Karena untuk orang-orang yang percaya, untuk anak-anaknya yang setia, yang terus berharap dan hanya mengandalkan Dia, tidak ada sesuatu pun dalam kehidupan kita yang dirancangkan untuk mendatangkan kejatuhan, yang dirancangkan untuk sesuatu yang jahat. Karena Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Dia turut bekerja akan segala hal. Apapun boleh terjadi, tetapi kalau Tuhan turut bekerja, maka itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Kalau kita lihat lagi saudara, apa yang terjadi selama hampir 8 bulan ini adalah suatu perubahan besar-besaran yang terjadi di dunia ini. Terutama di dalam bidang bisnis, usaha, pekerjaan, ibadah, sekolah, pemerintahan, semuanya terjadi shifting besar-besaran. Saya melihat dan kita semua menyaksikan bahwa perubahan yang mungkin kalau tidak ada pandemi ini baru akan terjadi 10-15 tahun ke depan, maka terjadi sekarang dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang singkat. Saudaraku, hampir semua aspek kehidupan sekarang bergerak secara online. Kita sekarang punya dua kaki, online dan offline, dalam bisnis dan usaha kita. Hal-hal yang kita tidak terbiasa dulunya, seperti Zoom, live streaming YouTube, Google Classroom, lalu kemudian media sosial. Ada banyak orang yang juga enggan untuk masuk dalam dunia itu, tetapi mau tidak mau sekarang harus mempelajarinya, harus masuk di dalamnya. Dan perubahan itu begitu cepat. Perubahan itu sudah menghilangkan batasan-batasan, jarak, waktu, negara, daerah. Itu sudah tidak membatasi lagi segala kegiatan kita. Sekarang kita bisa ikut pendidikan dari luar negeri,
Kalau kita mau ambil S2, S3 misalnya, karena semuanya sudah online. Dulu masih sangat sedikit yang menyediakan, tapi mau tidak mau sekarang semuanya menyediakan pendidikan dalam bentuk online. Sekarang para pebisnis harus bisa mengatasi pengiriman barang, penjualan ke luar negeri, keluar daerah. Supaya apa? Supaya pembeli-pembeli yang dari segala arah mata angin ini dapat dilayani dan bisnisnya bisa berkembang besar. Jadi saudaraku, perubahan itu adalah baik karena di dalam perubahan kita dipaksa untuk mengembangkan talenta kita. Dan sekarang Tuhan sedang mengerjakan perubahan dengan lebih cepat. Ada percepatan yang Tuhan lakukan. Oleh karena itu, hanya orang-orang yang mau bergerak, beradaptasi dengan perubahan, lalu mengupgrade dirinya sedemikian rupa, mau belajar dan tidak enggan, tidak malas. Hanya mereka yang dapat meraih keuntungan terbesar dari perubahan ini. Tetapi mereka yang tidak mau melangkah, tidak mau berubah, tidak mau bergerak dengan perubahan ini, mereka akan jadi korban. Karena mereka akhirnya tidak akan bisa mendapatkan apa-apa selain waktu-waktu yang terbuang dan kesempatan-kesempatan, peluang-peluang besar yang terbuang percuma begitu saja. Oleh karena itu, saudaraku, kita harus berusaha dan memaksa diri untuk bangkit dari keterpurukan, dari kegagalan, dari kondisi jatuh yang sempat kita alami kemarin. Kita harus bangkit, kita harus bangun kembali. Karena jangan lupa, kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang melakukan mujizat, Allah yang selalu sanggup membukakan pintu-pintu, membuat jalan-jalan sekalipun dalam keadaan yang paling sulit dan paling mustahil. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut. Yang penting kita menyediakan diri untuk bangkit, untuk mengupgrade diri, untuk mengembangkan setiap talenta-talenta yang kita miliki. Oleh karena itu, hari ini kita belajar untuk tidak terus menengok ke belakang, melihat ke masa lalu ketika pandemi ini belum ada, lalu menjadi sedih, menjadi terbeban, menjadi kecewa, lalu berharap segala sesuatunya kembali seperti dulu lagi. Itu seperti bangsa Israel yang sudah lepas dari penjajahan Mesir. Mereka ada di padang gurun, tetapi mereka terus-menerus mengingat masa lalunya, terus-menerus mengingat masa-masanya ketika menjadi budak di Mesir dan ingin kembali ke Mesir hanya karena hal-hal sepele seperti daging, bawang prei, dan sebagainya. Mereka tidak mau melihat ke depan bahwa Tuhan sedang melakukan perubahan dengan cepat. Yang mereka lihat adalah padang gurun yang sedang tidak nyaman ini. Padahal Tuhan sedang membawa mereka ke tanah perjanjian. Oleh karena itu, saudara, jangan terlalu banyak mengeluh, jangan terlalu banyak berbeban berat dalam hati, dalam pikiran. Lebih lagi kita berserah, lebih lagi kita beriman bahwa yang akan Tuhan kerjakan adalah sesuatu yang sangat luar biasa dahsyat dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan masa depan yang penuh harapan dan gilang gemilang bagi setiap anak-anaknya yang percaya kepadanya. Saya mau bacakan satu ayat firman Tuhan untuk kita semua di Yesaya 43 ayat yang ke-19. Begini firman Tuhan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudaraku, firman Tuhan ini mengatakan bahwa Dia sedang membuat sesuatu yang baru. Dia sedang membuka jalan yang baru. Dia sedang membuka pintu-pintu yang baru. Percaya saja kepadanya, berjalan terus saja bersamanya. Jangan pernah ragu, jangan pernah goyah. Karena kalau kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, Dia tidak akan pernah membawa kita ke jalan-jalan yang menyesatkan.
Dia akan terus membawa kita menuju tanah perjanjian yang sudah Dia janjikan. Oleh karena itu Tuhan berfirman dan berpesan di ayat yang sebelumnya, Yesaya 43 ayat 18, Tuhan bilang begini, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saudara, kecenderungan kita adalah mengingat hal-hal yang dulu, mengingat bagaimana dulu kehidupan kita sebelum pandemi ini lebih nyaman dan sebagainya, bekerja lebih enak dan sebagainya. Tetapi Tuhan berkata, kalau saya sedang membuat sesuatu yang baru, jangan kamu stay di masa lalu. Ayo bergerak bersama dengan aku untuk melihat ke masa depan. Karena apa? Karena kalau kita melihat dan kemudian kita seperti tinggal di masa lalu, merenungi masa lalu, sedih dengan yang masa lalu yang sudah nyaman kita rasakan, kita tidak akan bisa maju, kita tidak akan bisa bergerak. Kita hanya akan bisa jalan di tempat. Bagi kita yang menolak untuk bekerja dengan cara-cara baru, mengembangkan keahlian-keahlian baru, itu sama seperti orang yang stuck di masa lalu. Sementara Tuhan bilang, I make something new, can't you see? Kata Tuhan begitu. Jadi malam hari ini saya ingin menguatkan setiap kita. Ayo bangkit, bangun kembali dari masa lalu. Karena masa lalu adalah pelajaran bagi kita. Tetapi masa sekarang ini adalah perjuangan, dan masa depan itu adalah impian yang harus kita raih. Jangan stuck di masa lalu. Saudara, bangkit kembali. Ini seperti perintah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada seorang anak kecil yang sudah mati. Orang yang sudah mati itu sudah tidak punya kemampuan apa-apa lagi. Tetapi Tuhan itu memerintahkan kepada anak ini dengan mengatakan talita kum, yang artinya, hai anak perempuan kecil, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Saudara, hari ini talita kum dikabarkan kepada setiap kita yang mendengarkan firman ini. Tuhan berkata, hai anak kecil, hai anak yang tidak punya kemampuan apa-apa, hai anak yang tidak bisa apa-apa, bahkan sekarang dalam keadaan yang berat, bahkan sekarang di dalam keadaan yang menyesak, bangkitlah. Aku berkata kepadamu bahwa aku sedang membuat sesuatu yang baru. Tetapi saudaraku, kalau perkataan itu tidak masuk dalam hati kita dan kita tidak mengerti kenapa kita harus bangkit, orang berteriak seperti apapun, kita tidak akan mau memaksa diri kita untuk bangkit. Rema firman ini, perkataan talita kum ini harus masuk dalam hati kita, sehingga kita bangkit dan bangun kembali, bergerak kembali, karena ada dorongan semangat dari dalam diri kita. Dan dorongan itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita mengerti bahwa Tuhan yang memperkatakan talita kum itu adalah Tuhan yang punya rencana dan rancangan yang besar atas hidup kita, atas bisnis usaha kita, atas keluarga kita. Dia tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk, bahkan hal-hal yang jahat. Segala sesuatu, tantangan pandemi ini diizinkannya bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membangun kita menjadi orang yang jauh lebih baik, jauh lebih kuat. Dan akhirnya dia bisa membawa kita, dia bisa memakai kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya kita lakukan. Sehingga rancangannya yang mulia itu terjadi atas hidup setiap saudara dan saya. Sepanjang bulan ini saudaraku, kita akan memperdalam mengenai talita kum, mengenai bangkit lagi, bergerak maju lagi, dan apa yang Tuhan mau kerjakan, hal-hal baru yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu,
di awal bulan Desember ini, saya mau encourage setiap teman-teman, ayo bangkit lagi, bangun lagi untuk keluargamu, untuk saudaramu, untuk pekerjaanmu, untuk usahamu, untuk kehidupanmu sendiri, dan terutama untuk Tuhan yang sudah memberikan kita sedemikian besar talenta. Jangan sampai ada satu talenta yang kita abaikan, yang kita lupakan, kita tidak kerjakan. Karena ini masanya untuk bergerak, ini masanya untuk berjuang, ini bukan masanya untuk berleha-leha, bersedih-sedih, bersungut-sungut begitu lama. Tetapi ini masanya melihat ke depan, bahwa Tuhan sedang mengerjakan sebuah perubahan besar-besaran. Ada percepatan. Kalau kita mau masuk di dalamnya, Tuhan akan bawa kita dan Tuhan akan angkat kita dari kemuliaan pada kemuliaan. Mari saudara, kita tutup pemuritan malam hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena firman-Mu membuat kami mengerti apa yang sedang Engkau kerjakan dalam hidup setiap kami, bahkan untuk dunia ini. Seperti doa Bapa kami rindu kehendak-Mu yang terjadi. Tetapi kami percaya Tuhan punya rancangan yang baik, masa depan yang baik, yang Tuhan sediakan buat setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Dan untuk usaha dan pekerjaan kami, Tuhan sudah punya rancangan yang terbaik. Tuhan mau adakan percepatan, Tuhan mau adakan pemulihan, Tuhan mau adakan pertumbuhan besar-besaran di tahun depan. Oleh karena itu, bangkitkan setiap kami Tuhan. Biarlah perkataan talitakum itu sungguh-sungguh menjadi pendorong dari dalam diri kami, sehingga kami semua bergerak dengan semangat yang baru, dengan sukacita, karena kami berjalan bersama dengan Engkau yang akan melakukan hal-hal yang dahsyat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pemuritan malam hari ini, dan biarlah malam hari ini kami juga boleh beristirahat dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini bersama dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri bagi kami. Bapa di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat saudaraku, dan ingat satu kata ini, talitakum. Tuhan Yesus memberkati.